Hai Voices, bisnis kelas hari ini nih lebih ke mengingatkan teman-teman nih. Gimana sih caranya sukses di masa muda, sukses segera mungkin gitu. Bahkan berbisnis apapun itu bisa sukses. Nah, di sini gue langsung mau ngasih tips-tips dan kiat-kiatnya. Yang pertama adalah passion. Kenapa sih passion itu penting? Jadi ketika orang-orang yang berbisnis itu melakukan sesuatu sebagai passionnya mereka biasanya akan lebih mencintai apa yang mereka kerjakan dan sepenuh hati gitu. Kayak misalnya contoh paling simpel adalah Mark Zuckerberg, dimana dia kan emang basicnya itu di bidang IT, dan dia emang lebih ke aware kepada lingkungan sosialnya. Akhirnya dia menciptakan Facebook berdasarkan itu, dimana akhirnya Facebook itu membawa dia menjadi salah satu miliarder termuda yang ada di dunia gitu sekarang. Jadi guys, buat kalian nih yang sekarang lagi bekerja, yang sedang lagi usaha gitu, kalian harus tanya lagi ke dalam diri kalian, seberapa besar sih cinta kalian pada pekerjaan dan usaha kalian, karena itu akan berimpact banget buat kalian ke depannya gitu. Nah, yang berikutnya adalah work. Jadi nggak cuma kerja doang. Mereka yang kerja keras, cerdas, karena kerja keras doang nggak akan cukup. Kenapa sih gue bilang kayak gitu? Jadi kadang-kadang banyak banget nih yang kayak pengusaha-pengusaha muda, juga banyak banget anak-anak milenial gitu, yang kayak mereka mulai berusaha tapi mereka bingung, kok gue udah usaha begini, usaha begitu gitu, kayak gak ada banget gitu yang benar-benar kena, gak ada banget yang benar-benar goal gitu. Akhirnya banyak yang nyerah gitu. Mereka lupa bahwa mereka hanya bekerja keras tapi mereka gak kerja cerdas. Apa sih bedanya kalau kerja keras itu? Misalnya sehari gue bisa ngasilin 5.000 pensil gitu, pensil mekanik lah, atau pensil alat tulis, pensil manual. Nah, kalau gue kerja cerdas, gue menciptakan mesin nih. Nah, akhirnya gue bisa menghasilkan pensil sehari misalnya 20-25 ribu. Itulah bedanya kerja cerdas dan kerja keras. Kerja keras itu hanya memikirkan bagaimana menyelesaikan suatu masalah gitu. Sedangkan kerja cerdas, bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan cepat, efektif, dan efisien gitu. Jadi yang kayak nggak buang-buang waktu lah, bahkan kalau bisa menghasilkan lebih di setiap sela-sela waktu yang ada gitu. Oke, yang berikutnya adalah fokus. Nah, ini nih penting banget nih, dimana para pengusaha-pengusaha zaman sekarang mungkin suka kayak melupakan fokus gitu. Mereka yang kayak mulai berbisnis, tapi misalnya kayak ngelihat ada orang yang bisnisnya berkembang sedikit, mereka akhirnya berubah jalan, kayaknya bisnis ini asik, kayaknya bisnis ini asik gitu. Akhirnya nggak terfokus sama apapun yang sedang kalian kerjakan atau kalian usahakan, karena kalian selalu merasa rumput tetangga lebih hijau. Akhirnya ketika kalian kehilangan fokus kalian, mau sebagus apapun brand kalian, mau sebesar apapun pangsa pasar dari brand yang kalian kembangkan itu, bahkan bisa jadi kayak brand kalian tuh emang lagi berkembang banget gitu, sedangkan karena fokus kalian akhirnya terganggu, tergoncang, akhirnya kalian fokus ke hal lain, akhirnya ya brand itu mau gak mau kehilangan identitinya, kehilangan soulnya, dan akhirnya harus gagal di pasar. Dan akhirnya kalian gagal karena alasan sesimpel itu. Nah, yang keempat adalah komitmen. Apa sih bedanya fokus sama komitmen gitu? Komitmen ini penting banget ya. Kayak teman-teman mengikat janji dengan pasangan gitu, yang pacaran, yang nikah. Kenapa sih komitmen itu penting banget? Jadi, komitmen itu adalah salah satu bahan bakar paling kencang lah ibaratnya dalam bisnis. Ketika teman-teman mulai hilang arah, ketika teman-teman mulai lemah, ketika teman-teman mulai lesu gitu, teman-teman harus ingat lagi komitmen awal kalian ketika berbisnis itu apa. Apakah itu untuk menolong orang banyak, apakah itu untuk menjadi tulang penyangga ekonomi Indonesia, kita kan nggak pernah tahu ya. Atau apakah ada keluarga yang harus kalian bahagiakan, yang menjadi komitmen kalian. Nah, itu harus kalian pegang teguh, karena dimana saat kalian sedang berjalan nih, sedang running bisnis kalian, gelombang, badai, itu tuh bukan satu dua hal yang kayak menyerang satu dua kali doang, dan mungkin intensitasnya itu bisa berapa kali gitu terjadi, dan bahkan mungkin dampaknya itu bisa semakin lama semakin besar gitu ke dalam hidup kalian, ke dalam bisnis kalian. Akhirnya yang kayak keyakinan kalian gitu kayak tergoncang gitu lah,
akhirnya kalian hilang arah. Nah, makanya kenapa komitmen itu penting. Komitmen itu akan menjadi tiang penyangga kalian untuk bertahan menghadapi badai, menghadapi gelombang. Jadi ketika kalian dihantam gelombang ataupun badai berkali-kali yang datang dalam hidup kalian, kalian punya tempat untuk berpegang kuat kepada diri kalian sendiri. Jadi guys, apapun yang terjadi, ingat ya, jangan pernah menyerah dan pegang teguh komitmen kalian. Yang terakhir adalah push. Nah, jadi emang harus mendorong diri sendiri untuk bekerja semaksimal mungkin. Karena banyak banget ya pengusaha-pengusaha yang baru mulai, dan khususnya orang-orang di industri kreatif yang baru mulai gitu. Ketika minim modal, ketika minim ide, ketika minim tenaga, kalian pasti akan selalu bekerja sendirian. Ataupun mungkin cuma ada 1-2 orang gitu yang akan membantu. Nah, buat kalian nih, kalian memang harus mendorong diri kalian sendiri. Jangan langsung menatap tinggi ke atas gitu, kayak ngeliat kayak YouTuber, selebgram, kayak konten creator yang emang kayak punya banyak tim, yang kayak udah stasiun TV, yang kayak bisnisnya emang cabangnya banyak banget di mana-mana. Mungkin ngeliat hal-hal itu kalian pasti, sebagian yang pesimis pasti akan, gue mah bakal susah sampai ke titik itu. Tapi bagi sebagian kalian yang optimis, pasti kalian akan memandang, gue pasti sampai ke titik itu. Nah, jadi kayak kalian harus mencambuk diri kalian sendiri nih. Kalau emang orang lain yang punya tim, dia kayak bekerja 2-3 kali lebih keras gitu dengan orang yang lebih banyak, kalian jangan mau kalah dan kalian harus mencambuk diri kalian. Kalau kalian kerja sendiri, kalian harus kayak memberikan 10 kali bahkan yang terbaik gitu, karena emang kalian kerja sendiri. Sedangkan dia 2-3 kali lipat gitu, bekerja kali lebih keras karena ada tim. Nah, kalian untuk mengimbangi, kalian harus bekerja 10 kali lipat lebih keras. Jangan pernah mau kalah, jangan pernah terjatuh di satu titik dimana kalian merasa gak bisa bangkit lagi gitu. Padahal di depan kalian itu ada satu pintu, ada satu peluang, ada satu jalan yang kalau kalian melangkah 1 kali lagi, bisa jadi itu kayak awal dari kesuksesan dan awal dari mimpi besar kalian. Ingat guys, jangan pernah menyerah. Bahkan ketika kita udah di langit yang tinggi gitu, kalau orang-orang bilang, jangan mimpi besar lah, mimpi besar gitu, karena dengan mimpi besar nanti gak nyampe jatuhnya sakit. Jangan takut untuk bermimpi setinggi bintang, karena ketika kamu terjatuh, kamu akan terjatuh di antara bintang-bintang. Oke. Jadi guys,